Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Pavita Indraswari bersama dengan teman saya, Lisetya Ningrum dan Wangwangi Tunggalegawa. Kami dari Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan dengan judul Ilmu Pengetahuan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala kealaman dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun menerapkannya. Dilihat dari segi maknanya, pengertian ilmu menurut Diliangji mengandung 3 hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ilm, yang berarti pengetahuan, di mana yang merupakan lawan kata jal, yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilm sendiri bisa disepadankan dengan kata lainnya, yaitu ma'rifah atau pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan, dan syur atau perasaan. Berikutnya, adapun kriteria dari ilmu. Kriteria sesuatu pengetahuan untuk dapat disebut sebagai ilmu adalah 1. Memiliki objek yang jelas, 2. Memiliki metode tertentu, 3. Disusun secara sistematis, dan yang terakhir, memiliki tujuan. Dari 4 syarat tersebut, dapat dikembangkan beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada, yakni L yang berarti logis atau masuk akal, O yang berarti objektif atau berdasarkan dengan fakta, S yang berarti sistematis atau tersusun rapi, A yang berarti andal atau dapat dibuktikan kembali, D dirancang atau didesain terlebih dahulu sebelum menyelidiki, dan yang terakhir A yaitu akumulatif atau ilmu selalu bertambah dan berkembang. Berikutnya adalah klasifikasi pengetahuan. Istilah pengetahuan menurut Muhammad Hatta, pengetahuan adalah pengalaman. Adapun penggolongan pengetahuan menurut Jujun Surya Sumantri yang digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk yang disebut juga dengan etika, pengetahuan tentang indah dan jelek yang disebut juga estetika, dan pengetahuan tentang benar dan salah yang disebut juga dengan logika. Menurut Ensiklopedia Islam, pengetahuan dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi. Untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek. Pengetahuan ilmiah juga bentuk upaya kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan memperhatikan objek yang telah ditelaah. Dan menurut Ahmad Mufli Saifuddin, dalam bukunya yang berjudul Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, yang membagi pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yaitu pengetahuan indrawi,
pengetahuan keilmuan, dan pengetahuan falsafi. Adapun penjabaran dari 3 kelompok tersebut, yaitu pengetahuan indrawi meliputi semua fenomena yang dapat dijangkau secara langsung oleh panca indera. Pengetahuan keilmuan meliputi semua fenomena yang dapat diteliti dengan riset dan eksperimen. Dan pengetahuan falsafi meliputi semua fenomena yang tidak dapat diteliti tetapi dapat dipikirkan. Adapun 3 pembeda pengetahuan, yaitu 1. Dengan apa objeknya atau ontologis. 2. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut atau epistemologis. Dan 3. Untuk apa pengetahuan itu dirumuskan atau aksiologis. Berikutnya, adapun rujukan ilmu pengetahuan menurut 3 ulama klasik, yaitu yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Ilmu secara umum menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu ilmu muamalah dan ilmu muqasyafah. Ilmu muamalah dikelompokkan menjadi ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Sedangkan ilmu fardhu ain itu terdiri dari ilmu syariah saja. Ilmu fardhu kifayah ada syariah dan ada ilmu ghairu syariah. Ilmu ghairu syariah dibagi menjadi 3, yaitu mahmudah, majmumah, dan ilmu mubah. Berikutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi. Al-Farabi telah membagi ilmu pengetahuan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu 1. Logika, 2. Percakapan, 3. Matematika, 4. Fisika, 5. Metafisika, 6. Politik, dan yang terakhir adalah ilmu fikih atau hukum. Berikutnya, rujukan ulama terakhir, yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kategori besar, yaitu akliyah dan ilmu nakliyah. Ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari buah aktivitas pikiran manusia dan perenungannya. Ilmu-ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia. Ilmu ini meliputi ilmu mantik, ilmu kedokteran seperti medis, fisika, dan pertanian, metafisika, dan ilmu tentang berbagai ukuran atau matematika. Sedangkan ilmu nakliyah adalah ilmu yang dikutip manusia dari yang merumuskan landasannya dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ilmu ini berasal dari kitabullah dan hadis. Ilmu ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu tafsir dan tilawah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu agama, dan ilmu bahasa. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, dan terakhir, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Hakikat ilmu. Ilmu pengetahuan adalah suatu konsep atau ilmu yang dihasilkan dari eksperimen, observasi, penelitian, yang berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Dan ilmu adalah
segala pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengetahuan pencarian dan pengalaman. Terbagi menjadi pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tajid. Pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan secara berjenjang dari tahap ke tahap. Sedangkan pengetahuan tajid adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman yang panjang dan berulang sehingga menghasilkan model dan teori yang teruji. Kita sebagai umat manusia dan umat muslim diperintahkan untuk mencari ilmu demi berlangsungnya kehidupan. Adapun ciri-ciri yang membedakan Islam dengan yang lain, salah satunya adalah penekanan terhadap masalah ilmu. Terbukti dari wahyu yang pertama kali turun, bukanlah mewajibkan untuk sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk membaca. Iqra adalah perintah untuk membaca, dan membaca itu pintu pertama dibukanya ilmu pengetahuan. Orang yang mau membaca adalah orang yang mau mengamalkan ayat tersebut. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 8 ajakan dan dorongan mencari ilmu. 1. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. 2. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. 3. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. 4. Para ulama adalah pewaris Nabi. 5. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus memiliki ilmunya. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka ia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin meraih keduanya, ia harus memiliki ilmunya. 6. Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. 7. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Dan 8. Barang siapa yang mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi. Ilmu yang wajib dicari menurut Mahdi Qursyani, yaitu ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ilmu yang dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. 3. Ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Dan dijelaskan kedudukan orang yang berilmu dalam surat Al-Mujadilah ayat 58, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir, dijelaskan beberapa faktor
mengapa umat Islam mengalami kemunduran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, hampir semua negara Islam pernah dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh bangsa Eropa dan Amerika. Dan ada dampak dari kolonialisasi itu. Negara-negara Barat memandang negara-negara Islam dengan sebelah mata. Bahkan Islam dijadikan ancaman besar bagi kemajuan mereka. Umat Islam masih asyik dengan konflik internal yang disebabkan oleh khilafiyah yang berkepanjangan sehingga potensi umat Islam hampir semua tersedot ke masalah konflik. Umat Islam belum mampu menangkap ajaran Islam secara totalitas, masih ada pandangan bahwa berislam cukup dengan sholat dan ritual lainnya. Dan yang terakhir, umat Islam terlalu lama tidur dengan kejumudan, terutama dalam memahami dan menangkap ruh Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.